Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua yang ibu sayangi, yang saat ini tengah melaksanakan pembelajaran daring di rumah. Apa kabar kalian semuanya? Tentunya ini merupakan awal perjumpaan bagi kita bersama ya. Setelah sebelumnya ibu hanya sempat untuk memperkenalkan diri. Bahwasanya nama ibu Ainun Jariah SPDI. Kalian boleh memanggil ibu dengan panggilan Ainun ya anak-anakku. Hai, apa kabar semuanya? Ibu berharap kalian dalam kondisi sehat walafiat sehingga tidak ada halangan apapun untuk mengikuti pembelajaran daring pada sesi-sesi pembelajaran kita selama masa pandemi ini. Baiklah anak-anakku, kalau minggu yang sebelumnya Ibu sudah mensosialisasikan materi serta memberikan penugasan pertama. Untuk kali ini, Ibu akan menyampaikan video pembelajaran. Jadi silakan nanti kalian simak baik-baik video pada pagi hari ini. Semoga bisa membantu kalian untuk bisa memahami lebih dalam lagi mengenai materi iman kepada Allah. Langsung saja Ibu akan menyampaikan judulnya ya, iman kepada Allah atau materinya yaitu iman kepada Allah. Dan di sini Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar yang harus kalian kuasai selama kalian mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu di KD 3.3, kalian diharapkan mampu menganalisis makna Al-Asmaul Husna, Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adil, dan Al-Akhir. Dan yang kedua yaitu diharapkan kalian mampu untuk menyajikan hubungan makna Al-Asmaul Husna Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adl, dan Al-Akhir dengan perilaku keluhuran budi, kokoh pendirian, rasa aman, tawakal, dan perilaku adil, serta mampu menampilkan perilaku yang mencerminkan keimanan terhadap 10 sifat Allah dalam Asmaul Husna. Jadi hari ini kalau kita berbicara mengenai iman kepada Allah, maka di situ juga akan disinggung mengenai Asmaul Husna. Sehingga dari kompetensi dasar tersebut kita turunkan berbagai tujuan pembelajaran, diantaranya yaitu yang pertama yaitu diharapkan kalian mampu menganalisis makna Al-Asmaul Husna, Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adil, dan Al-Akhir dengan benar. Kalau di sini kita hitung, ya, untuk capaian KD-nya kita hanya mempelajari secara mendetail ke 7 Asmaul Husna, walaupun sebenarnya Asmaul Husna itu ada 99 jumlahnya. Yang kedua yaitu mampu menganalisis dalil Asmaul Husna, Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adil, dan Al-Akhir dengan benar. Yang ketiga, menelaah sifat wajib, sifat jaiz, dan sifat mustahil Allah dengan benar. Yang keempat, menunjukkan contoh Al-Asmaul Husna, Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adil, dan Al-Akhir dengan benar. Dan terakhir yaitu menunjukkan contoh sifat-sifat Allah dengan benar. Demikian KD dan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita masuk ke bagan kali ini yaitu bagan mengenai iman kepada Allah, yaitu yang kita pelajari apa saja, sebabnya yaitu sifat wajib mustahil dan jaiz Allah, Asmaul Husna, dan hikmah beriman kepada Allah. Nanti di dalamnya kita akan mempelajari pengertiannya, macam-macam sifat wajib mustahil dan jaiz, kemudian pengertian Asmaul Husna itu sendiri, dalil Asmaul Husna, serta macam-macam Asmaul Husna dan penerapan perilaku yang dapat kita cerminkan sebagai pribadi yang mampu meneladani sifat-sifat Allah yang tercermin dari nama-namanya yang baik. Serta terakhir kita akan mempelajari mengenai hikmah beriman kepada Allah. Selanjutnya, nah, coba kalian perhatikan di sini, yaitu ada gambar apa anak-anak? Coba kalian perhatikan. Yo. Kira-kira gambar apa ini? Ini adalah gambar seseorang yang sedang melakukan entah zikir, entah sholat, dan lain sebagainya ya. Kita lihat di sini dia sedang merenung. Kalau ibu membayangkan ini adalah orang-orang yang sedang merenung ya. Nah, kita lanjut ke gambar berikutnya. Ada apa dengan gambar berikutnya? Mohon maaf.
Lah, berikutnya. Tahukah kalian apa yang sedang dia lakukan, anak-anak? Sepertinya dia sedang sakit ya. Nah, kenapa ibu menampilkan gambar demikian? Kita lihat tadi yang pertama ya anak-anakku. Yang pertama tadi kita lihat, kalian lihat di sini. Mohon maaf. Orang merenung. Kemudian ada lagi orang sakit. Kemudian ada lagi di sini yaitu ada orang yang tidak lulus ujian. Ya, kalian lihat di sini tidak lulus, kalian lihat mereka berseragam putih ya. Kemudian di dalamnya lagi yaitu ada orang-orang yang sedang menggunakan tasbihnya. Ya. Sedang menguntai-nguntai makna dari tasbih itu. Dan ada lagi di sini. Ini gambar kartun anak-anakku. Yaitu ada orang atau seorang anak sedang mengaji. Tahukah kalian kenapa Ibu menampilkan gambar ini? Ada yang tahu apa hubungannya dengan iman kepada Allah yang kita bahas pada pagi hari ini? Nah, semua ini merupakan gambaran daripada cara-cara Allah untuk mendekatkan kita kepadanya. Bisa yang pertama, kalau lihat tadi gambarnya yang pertama, kita bisa dekat dengan Allah, taqarrub ilallah. Dengan cara apa? Yaitu dengan jalan kalian bertafakur, kalian merenung, kalian berpikir, memikirkan apa-apa yang telah kalian lalui atau mungkin apa-apa yang mungkin bisa kalian lakukan di masa yang akan datang, yang tentunya kita berharap apa yang kita lakukan di masa yang akan datang itu lebih baik daripada hari ini ataupun hari sebelumnya. Berikutnya lagi, orang sakit. Apa hubungannya dengan iman kepada Allah? Nah, ternyata sakit ini bisa mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kalian mau menganalisa, bermuhasabah diri, tentunya kalian akan sedikit tercengang ya. Ternyata orang-orang yang sakit ini justru kebanyakan lebih dekat dengan Allah. Ya, kenapa bisa demikian? Karena musibah ini belum tentu sesuatu yang mengenakan yang tanpa ada hikmah di baliknya. Tentunya Allah ini memberikan musibah itu sebagai ujian keimanan bagi kita juga. Sehingga semakin seseorang itu mampu lulus daripada ujian yang diberikan, maka kita bisa semakin dekat kepada Allah. Berikutnya lagi, ini juga merupakan salah satu ujian dari Allah ya, yaitu berupa seseorang yang tidak lulus ujian sekolah ya di sini. Ini bisa sebagai sarana kita mendekatkan diri kepada Allah. Kita semakin yakin bahwa kita itu makhluk yang lemah, kita itu tidak berdaya. Kekuatan yang kita miliki ini datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya dipinjami saja. Nah, berikutnya lagi mengaji, sholat, dan yang satunya lagi berzikir. Nah, ini ternyata juga bisa menjadi sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Di mana sarana-sarana mendekatkan diri kepada Allah ini semakin memperbesar keimanan kita atau keyakinan kita kepada Allah. Dari tadi kita berbicara mengenai iman kepada Allah. Tahukah kalian apa itu iman? Iman adalah percaya kalau kita memaknainya secara bahasa. Sedangkan Allah adalah Tuhan kita, yaitu Tuhan semesta alam yang menciptakan kita semuanya. Sehingga bisa ditarik pengertian iman kepada Allah adalah meyakini bahwa Allah itu ada. Allah itu sebagai pencipta alam semesta ini termasuk kita sebagai makhluknya. Sehingga keimanan kepada Allah itu menjadi syarat mutlak daripada seseorang itu mengaku dirinya sebagai seorang muslim yang kemudian nantinya akan kita aplikasikan menjadi perilaku-perilaku yang mencerminkan keimanan kepada Allah. Baiklah, kita masuk kepada materi kita. Pengertian iman kepada Allah menurut bahasa iman adalah percaya atau membenarkan. Sedangkan menurut ilmu tauhid yang dinamakan dengan iman itu berarti kepercayaan yang diyakini kebenarannya dalam hati, diikrarkan dengan lisan, dan kemudian direalisasikan dalam bentuk perbuatan. Jadi seseorang yang mengaku beriman itu harus memenuhi ketiga aspek tersebut. Diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan direalisasikan dalam bentuk perbuatan. Kemudian apa itu pengertian Asmaul Husna? Asmaul Husna menurut bahasa artinya adalah asma itu sendiri adalah nama-nama, sedangkan husna itu baik. Berarti Asmaul Husna di sini kita artikan dengan nama-nama yang baik. Milik siapakah Asmaul Husna tersebut?
Nah, menurut istilah ilmu tauhid, yang dinamakan dengan Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala akan keagungannya. Jadi dari nama-nama yang dimiliki oleh Allah tersebut, kita bisa belajar mengenai sifat-sifat yang terkandung di dalam nama-nama tersebut yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, kita masuk ke sifat wajib Allah. Bagaimana kita mengenal Allah? Tentunya kita mengenalnya lewat sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah, baik itu tercermin dari sifat wajib, sifat jaiz, maupun sifat mustahil. Ya, kita ingat Allah memiliki sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Begitu ya, diingat dulu. Allah memiliki sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Di mana sifat wajib itu apa? Sifat wajib adalah sifat yang pasti dimiliki oleh Allah, sedangkan sifat mustahil itu kebalikannya. Berarti sifat yang pasti tidak dimiliki oleh Allah. Tidak mungkin Allah memiliki sifat mustahil ini. Dan yang ketiga yaitu sifat jaiz. Apa itu sifat jaiz? Yaitu sifat yang boleh untuk dilakukan oleh Allah, boleh pula untuk tidak dilakukan oleh Allah ya ini. Nah, demikian anak-anakku, kita masuk ke dalam klasifikasi sifat wajib Allah. Untuk sifat wajibnya itu sendiri jumlahnya ada berapa? Ya. Nah, ada yang menyebutnya sifat wajib Allah itu ada 13. Ada pula yang menyebutnya 20. Mana yang benar? Semuanya benar. Jadi kalian tidak perlu ragu. Kenapa seperti itu? Karena hanya masalah penghitungan, hanya masalah perbedaan cara pengklasifikasian. Karena nanti ada yang mengatakan 13, jumlahnya ada 13 itu kenapa dikatakan 13? Karena tidak ada pengulangan dari yang keempat, pengulangan di nomor 14 sampai dengan 20. Karena 14 sampai dengan 20 itu merupakan pengulangan dari nomor 17 sampai dengan 13. Hanya nanti maknanya akan ditambahi dengan kata maha. Demikian ya. Oke, baiklah. Sifat wajib itu terbagi menjadi 4 golongan. Ada nafsiyah, ada salbiyah, ada ma'ani, dan ada ma'nawiyah. Apa itu sifat nafsiyah? Sifat nafsiyah yaitu sifat yang berhubungan dengan zat Allah. Sifat nafsiyah ini hanya ada satu, yaitu urutan yang pertama, yaitu wujud. Wujud itu artinya ada. Yang kedua yaitu ada sifat salbiyah. Apa itu sifat salbiyah? Yaitu sifat yang meniadakan adanya sifat sebaliknya, yakni sifat-sifat yang tidak sesuai, tidak layak dengan kesempurnaan zatnya. Macam sifat salbiyah ini ada 5 anak-anakku, yaitu mulai dari urutan nomor 2 sampai dengan nomor 5 dari nazam yang sering kali kita lafadzkan pada Asmaul Husna ya. Kalau kalian dulu waktu kecil pernah belajar, biasanya kalian memakai nazam ini ya anak-anakku. Allah wujud kidam baqa mukhalafatul hawaditi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrah iradah ilmu hayah sama basar kalam qadirun muridan aliman hayyan sami'an basyiran mutakalliman. Kita pakai urutan itu ya anak-anak. Misalnya kalian menghafalkan dengan urutan berbolak-balik boleh anak-anakku, tidak harus sama dengan urutan yang ibu berikan, yang ibu nazamkan tadi. Ya, yang jelas jangan salah penggolongannya. Kalau nafsiyah tadi hanya ada satu, yaitu berupa apa anak-anak? Wujud, ada. Yang berikutnya yaitu sifat salbiyah. Apa saja macam-macamnya? Yaitu kidam, berarti dahulu, bako berarti kekal, mukhalafatul lil hawadis, berarti berbeda dengan yang baru. Jadi Allah itu berbeda dengan yang baru-baru. Yang baru berarti makhluk ciptaannya. Nah, karena Allah itu sifatnya kidam, dahulu. Setelah Allah berarti dinamakan baru. Nah, kemudian yang keempat, qiyamuhu binafsihi, yaitu berdiri sendiri. Allah tidak ada yang menciptakan. Ya, Allah itu berdiri sendiri, tidak butuh bantuan yang
I-nya. Berikutnya lagi ada wahdaniyah. Wahdaniyah yaitu keesaan. Allah itu Maha Esa. Berikutnya kita masuk kepada pengertian sifat ma'ani. Sifat ma'ani yaitu sifat-sifat abstrak yang wajib ada pada Allah. Nah, macam sifat ma'ani ada apa saja? Yang pertama yaitu ada kudroh. Kudroh itu artinya berkuasa. Yang kedua ada irodah. Irodah itu artinya berkehendak. Kemudian yang ketiga ada ilmu, artinya mengetahui, hayat artinya hidup, sama artinya mendengar, basor melihat, dan kemudian yang ketujuh ada kalam, yaitu berbicara. Nah, jadi Allah memiliki sifat-sifat ini. Allah itu berkuasa terhadap sesuatu karena apa? Allah itu punya kehendak. Ya, jadi misalnya kalian punya keinginan tapi tidak terpenuhi, kenapa bisa demikian? Karena itu bukan kehendak Allah. Ya, kehendaknya ya apa yang terjadi dengan kita saat ini. Karena tidak semua keinginan kita itu sesuai dengan kehendak Allah. Berikutnya lagi ada ilmu mengetahui. Sekalipun kamu masuk ke lubang cacing, Allah itu Maha tahu, ya. Bahkan apa yang ada dalam batinmu saja itu Allah Maha tahu, dan di sini Allah itu Maha mendengar. Dia melihat, dia berbicara. Lewat apa Allah berbicara? Yang pertama yaitu lewat ayat-ayatnya, kemudian lewat apa lagi? Yaitu lewat fenomena-fenomena alam yang terjadi di sekitar kita. Ini menunjukkan bahwasanya Allah itu hayat, hayat itu hidup, Allah itu ada, Allah itu hidup, dan Allah tidak akan pernah mati. Kalau manusia bisa mengalami kematian di alam dunia, maka Allah tidak pernah mengalami yang namanya kematian. Berikutnya lagi yaitu ada sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah itu apa? Adalah kelaziman dari sifat ma'ani. Ya, inilah kenapa ada yang mengatakan 13 jumlahnya, ada yang 20. Karena sifat maknawiyah ini merupakan pengulangan dari sifat ma'ani. Cuman nanti di sini dia akan berubah bentuknya. Contohnya dari kudro berubah menjadi kodiron. Irodah berubah menjadi muridan. Ilmu berubah menjadi aliman. Hayat berubah menjadi hayyan. Sama berubah menjadi sami'an, basyar berubah menjadi basyiron, dan kalam menjadi mutakal liman. Nanti dalam maknanya akan ada penambahannya. Kalau tadi kudroh artinya berkuasa, maka qadiron artinya maha berkuasa. Kalau irodah artinya berkehendak, maka muridan artinya maha berkehendak, dan seterusnya sampai dengan yang ke-20. Demikian mengenai Asmaul Husna. Sekarang kita masuk kepada sifat mustahil. Mohon maaf, demikian mengenai sifat wajib ya. Sekarang kita masuk kepada sifat mustahil. Ada berapa? Sama. Karena mustahil itu kebalikan. Kalau tadi disebutkan ada 20, berarti kebalikannya juga ada 20. Contohnya tadi wujud. Yang pertama wujud, artinya ada. Maka kebalikannya adalah adam. Adam itu artinya tidak ada. Kan tidak mungkin Allah tidak ada. Begitu ya, bisa dipahami. Kemudian yang kedua tadi sifat wajib adalah hudus. Hudus itu artinya baru. Sifat mustahilnya apa? Kebalikannya apa? Yaitu mohon maaf, sifat wajib tadi ada kidam. Kidam itu artinya dahulu, ya. Allah itu pasti bersifat dahulu. Maka kebalikannya apa? Mustahilnya apa? Yaitu hudus. Hudus itu artinya baru, dan seterusnya sampai dengan di nomor 20. Baiklah, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Yang terakhir yaitu ada sifat jaiz. Sifat jaiz Allah itu apa? Yaitu sifat yang bagi Allah boleh untuk diadakan atau tidak diadakan. Atau kita menyebutnya dengan mungkin. Mungkin. Atau secara panjangnya yaitu fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Itu sifat jaiz Allah. Fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Fi'lu mengerjakan, kulli segala sesuatu itu mungkinin mungkin, au atau tarkuhu meninggalkannya. Berarti Allah bebas di sini untuk melakukan atau tidak. Berikutnya yaitu berupa dalil nakli Asmaul Husna, bisa kita tinjau dari Al-Quran surat Al-A'raf ayat 180. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha wadarul ladina yulhiduna fi asma'ih
sayujzauna ma kanu ya'malun, yang artinya hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Berikutnya ini adalah dalil tentang Asmaul Husna, yaitu yang kita ambil dari hadis. Innalillahi tis'atun wa tis'ina isman man hafidhaha dakhalal jannah wa innallaha witrun wa yuhibbul witra. Asmaul Husna adalah nama baik Allah yang jumlahnya ada 99 nama. Nah, hadis ini merupakan salah satu dalilnya. Artinya sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama, barang siapa yang menghafalnya yaitu dengan meyakini kebenarannya, ia akan masuk surga. Sesungguhnya Allah maha ganjil, tidak genap, karena Allah itu hanya ada satu ya anak-anakku, dan senang sekali pada sesuatu yang ganjil. Nah, perlu ditekankan di sini, kalian jangan salah pengertian ya. Sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama. Barang siapa menghafalnya ia masuk surga. Wah, kalau gitu saya tidak usah sholat, tidak usah ngaji, kita cukup menghafalkan Asmaul Husna saja, Bu. Tidak usah kerja, tidak usah ngapa-ngapain, tidak usah dikir, kita cukup menghafal. Kita kan nanti bisa langsung masuk surga. Bukan demikian ya anak-anakku, kita perlu tahu bahwasanya menghafal di sini yaitu disertai dengan keyakinan dan kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam artian kita tidak hanya sekedar mengenal nama Allah dalam Asmaul Husna ini, melainkan kita juga menghayati makna dari Asmaul Husna ini yang berupa sifat-sifat yang tercermin di dalamnya untuk kemudian bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita meneladani sifat-sifat Allah yang terangkum dalam nama-namanya di dalam Asmaul Husna. Begitu ya anak-anakku. Kemudian kita lanjutkan ke slide berikutnya, yaitu ini dia, karena Asmaul Husna tadi jumlahnya ada 99 nama, kalau kalian harus menghafalkan sekali waktu tentunya itu sangat memberatkan. Oleh sebab itu pada KD ini kita hanya mempelajari 7 Asmaul Husna saja. Yang pertama yaitu ada Al-Karim. Al-Karim ada Al-Mu'min, ada Al-Wakil, ada Al-Matin, ada Al-Jami, ada Al-Adil, dan ada Al-Akhir. Berikutnya lagi yaitu ada artinya ya. Al-Karim itu artinya maha pemurah, maha mulia. Al-Mu'min itu maha pemberi rasa aman. Al-Wakil itu artinya maha mewakili atau pemelihara. Al-Matin maha kukuh. Al-Jami maha mengumpulkan. Al-Adil maha adil. Dan Al-Akhir ada maha akhir. Berikutnya lagi. Nah, tentunya ini tidak hanya sekedar isapan jempol, ya. Ada contoh kepemilikan sifat Allah dalam Asmaul Husna ini, contohnya ketujuh Asmaul Husna tadi yang bisa kita pelajari, yang bisa kita lihat dari fenomena sehari-hari atau dari apa yang telah terwujud dalam kehidupan kita. Contohnya yang pertama yaitu Al-Karim, maha mulia, maha dermawan. Apa sih contohnya Allah maha dermawan? Contohnya Allah memberikan kita sehat. Sehat itu mahal harganya. Kalau Allah tidak dermawan, mana mungkin kita mendapati tubuh kita dalam kondisi yang sehat, lengkap, dan mampu melakukan segala aktivitas. Kemudian yang kedua ada Al-Mu'min. Al-Mu'min itu maha pemberi rasa aman. Nah, contohnya kalian sholat, menghadap Allah, menghadapkan diri kita kepada Allah, menghambakan diri kita kepada Allah. Atau mungkin kalian berdoa, coba kalian renungi di situ. Kalau kalian berdoa, apa yang kalian dapatkan? Tentunya rasa tenang, rasa nyaman. Dari mana datangnya rasa nyaman itu? Yaitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sifat Al-Mu'min, pemberi rasa aman atau pemberi ketenangan. Berikutnya lagi ada Al-Wakil, yaitu maha pemelihara. Nah, buktinya apa Allah itu maha pemelihara? Contohnya, yaitu alam semesta ini masih mengalami kestabilan. Ya, matahari masih terbit dari timur dan terbenam di arah selatan. Nah, ini menunjukkan Allah masih memelihara alam semesta ini. Allah masih memelihara kita. Allah masih menginginkan kita untuk tetap eksis di dunia ini. Berikutnya lagi ada Al-Matin. Al-Matin, apa buktinya Allah itu maha kukuh? Buktinya
Bumi yang begitu besar ini mampu diatur oleh Allah, ya, mampu diatur oleh Allah. Mampu mengadakan peredaran benda-benda langit dan lain sebagainya. Ini menunjukkan Allah Maha Kukuh karena kita tidak akan mungkin mampu. Kemudian ada Al-Jami. Al-Jami itu artinya Maha mengumpulkan. Apa buktinya Allah Maha mengumpulkan? Nah, contohnya nanti waktu peristiwa di padang mahsyar, seluruh manusia akan dibangkitkan dan kemudian dikumpulkan di suatu padang bernama padang mahsyar. Berikutnya lagi ada Al-Adl. Al-Adl itu artinya Maha adil. Ya, al-adil itu artinya maha adil. Buktinya Allah maha adil apa? Allah berikan kita mata untuk melihat, hidung untuk merasai, mencium. Kemudian Allah berikan kita tangan dan kaki untuk bisa melakukan berbagai gerakan, bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini menunjukkan Allah maha adil. Allah tidak menginginkan kita untuk berdiam diri begitu saja. Kalaupun ada di antara kita memiliki organ yang tidak lengkap, tentunya Allah akan memberikan kelebihan di sisi yang lainnya. Berikutnya lagi adalah al-akhir. Al-akhir itu artinya maha akhir. Kita ketahui Allah di sini, apa anakku? Yang maha akhir. Allah itu tidak memiliki, Allah itu berhak untuk mengakhirkan segala sesuatu termasuk nanti, yaitu peristiwa hari kiamat. Jadi alam semesta ini mengalami keguncangan. Allah ingin mengakhiri kehidupan yang ada di dunia ini dan kemudian berpindah ke kehidupan di akhirat. Kemudian kita masuk ke slide berikutnya. Sehingga setelah kita mempelajari berbagai sifat Allah dan juga berbagai asmaul husna, nama-nama Allah di mana di dalamnya tercermin sifat-sifat Allah, maka diharapkan kita mampu meneladani berbagai sifat-sifat atau karakter yang dimiliki oleh Allah. Contoh cerminan perilaku yang menunjukkan keimanan kita kepada Allah diantaranya dengan kita mengetahui Allah itu memiliki Al-Karim, diharapkan kita juga bisa menjadi orang yang dermawan. Contohnya apa kalau kita dermawan? Kita berikan sodakoh kepada fakir dan miskin. Al-Mu'min, pemberi rasa aman. Nah, cerminan perilaku yang bisa kita tampilkan apa? Yaitu kita bisa menjadi orang yang jujur. Contohnya saat ulangan tidak mencontek. Yang ketiga, al-wakil, Allah maha pemelihara. Cerminan perilaku yang bisa kita teladani yaitu kita bisa senantiasa bertawakal kepada Allah. Contohnya apa? Yaitu kita rajin belajar yang kemudian hasilnya kita pasrahkan kepada Allah. Yang keempat, al-matin, yaitu maha kokoh. Ya, maha kokoh. Cerminan perilaku yang bisa kita teladani apa? Yaitu menjadi pribadi yang teguh pendirian. Ya, Allah maha kokoh, Allah saja kukuh. Berarti kita harus menjadi pribadi yang teguh pendirian. Contohnya apa? Nah, contohnya apa anak-anakku dalam kehidupan sehari-hari? Banyak sekali ya. Contohnya yaitu kita tidak pernah pantang menyerah dalam menghadapi segala ujian yang menimpa kehidupan kita. Kemudian yang kelima, al-jami, maha mengumpulkan. Contohnya kita bisa menjadi pribadi yang berkarakter pemimpin. Contohnya kamu bisa menjadi seorang ketua kelas, ketua remas, dan lain sebagainya. Yang keenam yaitu ada al-adl. Al-adl itu artinya maha adil. Cerminan perilakunya berupa apa? Yaitu bisa menjadi perilaku yang adil. Contohnya kamu tidak membeda-bedakan teman yang kaya dengan teman yang miskin. Dan yang terakhir ada al-akhir, yaitu Allah itu maha akhir. Mohon maaf, Allah itu memiliki kemampuan untuk mengakhiri ataupun Allah itu maha mengakhiri segalanya. Sehingga diharapkan kita bisa menjadi pribadi yang takwa kepada Allah. Contohnya apa? Rajin sholat, rajin ngaji, rajin belajar, dan lain sebagainya. Nah, ini kemudian hikmah yang bisa kita dapatkan dengan beriman kepada Allah. Ada banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan dengan beriman kepada Allah. Di antaranya karena tahu berbagai nama sifat yang dimiliki oleh Allah sehingga menjadikan kita pribadi yang tidak sombong. Ya, karena kita merasa lemah. Kekuatan yang kita miliki itu hanya pinjaman dari Allah. Yang kedua, kita akan berhati-hati dalam bertindak karena nantinya akan dimintai pertanggungjawaban. Kita senang bersyukur, kemudian kita merasa malu kalau berbuat salah. Jika kita berdosa, meyakini kalau kita salah, maka kita segera bertaubat dan masih banyak lagi hikmah yang lainnya. Demikian tadi materi yang bisa Ibu sampaikan mengenai iman kepada Allah pada pagi hari ini.
Untuk minggu depan kita agendakan untuk melakukan penilaian harian mengenai materi iman kepada Allah. Kurang dan lebihnya atau kesalahan yang mungkin sempat terlontar dari penjelasan Ibu ataupun dari mungkin cat-cat sebelumnya, maka Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita baca hamdalah bersama-sama untuk mengakhiri pembelajaran daripada pagi hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat berjumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.